warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubingan Matali, peserta PPG Daljab periode 2 tahun 2023 LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja dalam rangka PPG Daljab, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sesuai dengan jam yang ada di HP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran ini, terlebih dahulu Ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Di kelas 11 ini, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya anak-anak? Masuk. Masuk. Oke, terima kasih. Berarti 100% masuk. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa untuk ketua kelasnya, mohon pimpin dalam berdoa. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ya. Selanjutnya, baik anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa. Nah, tujuan kita berdoa di pagi hari ini supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan pelajaran yang kita dapat hari ini dapat berguna bagi kita semua. Baik anak-anak, selanjutnya kalian kan habis mengikuti pelajaran yang lalu ya, pasti agak capek ya. Supaya tambah semangat, nah Ibu akan kasih kalian penyemangat, ice breaking. Silakan berdiri. Ice breaking pada pagi hari ini Ibu akan pandu kalian untuk membuat tepuk go, yes, wush, ya anak-anak ya. Iya. Ibu akan kasih contoh dulu. Jadi begini tepuknya. Go, yes, wush, seperti itu ya. Jadi tepuk go, wush, yes, seperti itu. Jadi nanti kita bolak-balik, ya. Ingat anak-anak? Ingat. Go, wush, yes, ya anak-anak. Mari kita lakukan bersama-sama. Go, 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 wush, 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 yes, yes, yes. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat dan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Ya, silakan Cindy. Karena Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun budaya. Bagus sekali anak-anak. Indonesia memang mempunyai kekayaan yang melimpah. Indonesia itu kaya raya, anak-anak ya. Jadi banyak warga asing yang iri kepada kebinekaan kita ini. Baik anak-anak, bagus sekali untuk sini. Selanjutnya saya akan coba mengingatkan lagi pelajaran yang telah kalian pelajari minggu lalu. Kenapa kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh ya, silakan Dinda. Karena adanya kebinekaan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar karena memiliki kekayaan yang melimpah. Bagus sekali anak-anak. Karena dengan adanya kebinekaan membuat bangsa Indonesia bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Terima kasih, bagus sekali untuk pertanyaan. Satu lagi pertanyaan untuk kalian. Pancasila dapat dijadikan sarana dalam menghadapi pengaruh dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia. Dalam bentuk apa untuk menangkal semua itu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oh iya, Dion silakan. Dalam bentuk filter terhadap budaya negatif yang akan masuk dan menyesuaikannya dengan sendi-sendi budaya nasional. Bagus sekali Dion. Ya, dalam bentuk filter anak-anak. Jadi budaya asing yang akan masuk ke negara kita itu difilter dulu, dipilah-pilah dulu. Karena kita orang timur anak-anak, jadi budaya kita itu budaya timur ya, yang terkenal dengan kesopanan, orang yang ramah, seperti itu. Jadi toleransi, seperti itu anak-anak. Jadi memang harus difilter supaya tidak mempengaruhi kebudayaan timur kita. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengingat materi yang telah lalu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan masuk ke materi inti kita, anak-anak. Nah, anak-anak, materi hari ini adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak ya. Berikutnya untuk tujuan pembelajarannya hari ini selama kalian bekerja kelompok atau kolaborasi di kelas, siswa dapat mengusulkan dengan percaya diri dan kritis upaya pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir, atau hak hidup dalam hak merdeka dan hak memiliki. Pelanggaran HAM seseorang individu terhadap individu lain, kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya. Pengertian HAM. Nah, menurut pasal, tolong dibacakan salah satu. Cindy minta tolong dibacakan Cindy di depan.
pengertian pelanggaran HAM. Menurut pasal 1 angka 6 nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Terima kasih, Cindy. Nah, ini bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia anak ya. Contohnya ini kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal atau genosida, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan, perbudakan, kejahatan apartheid. Begitu juga ada kasus pelanggaran HAM biasa, meliputi kayak main hakim sendiri, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan lain-lain. Nah, ini contoh peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nih, kasus Tanjung Priok, anak-anak, kasus pembunuhan Marsina, seorang aktivis di PT Catur Putra Surya Porong, anak-anak, pada tahun 94, anak-anak. Begitu juga ada peristiwa penculikan para aktivis politik, peristiwa Aceh, kasus Trisakti dan Semanggi, kasus Bom Bali, kasus pembunuhan Munir, dan lain-lain, masih banyak lagi anak-anak. Kalian sudah pernah dengar ya anak-anak ya kasus-kasus seperti ini, kayak Tanjung Priok, kayak kasus Bom Bali, sudah pernah dengar? Sudah, bahkan kalian pasti sudah mengakses ya peristiwanya seperti apa di internet ya. Baik anak-anak, ini kejadiannya anak-anak ya. Nah, ini kejadiannya. Nah, ini ada tahun 98 anak-anak dengan lensernya Presiden Soeharto. Ada peristiwa Semanggi. Nah, ini mahasiswa Trisakti. Nah, dan lain-lain. Baik anak-anak, selanjutnya kalian sudah melihat slide di monitor. Selanjutnya Ibu akan orientasikan kalian pada masalah. Setelah kalian mengamati video yang akan Ibu putar, kalian harus menyiapkan satu pertanyaan. Dan masing-masing pertanyaan tidak boleh sama Nana ya. Siap? Ya. Nah, silakan kalian mengamatinya. Ya,
disayangkan ya. Kira-kira kasus apakah itu? Ada yang tahu? Pembulian. Iya, kasus bullying. Jadi kasus pembulian. Nah, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaan, kenapa bullying itu bisa terjadi? Kenapa bullying bisa terjadi? Ya, kenapa kira-kira bullying bisa terjadi? Anak-anak, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, biasanya bullying itu bisa terjadi karena si pelaku itu pernah disakiti atau pernah dibully juga. Jadi kayak balas dendam seperti itu. Jadi kayak misalnya nih, korban biasanya kalau misalnya anak itu di rumah dimarahin orang tuanya atau mungkin dipukuli, itu biasanya kalau di sekolah dia mau balas dendamnya ke temennya, jadi membuli temennya seperti itu. Baik anak-anak, tadi mungkin ada pertanyaan lagi mengenai materi yang tadi di slide dan di video tadi, di video pembelajaran. Ada yang perlu ditanyakan? Ayo. Ya, silakan Cindy, ada pertanyaan? Kalau pelanggaran nama baik termasuk pelanggaran HAM ringan atau berat, Bu? Pelanggaran pencemaran nama baik Ya. termasuk pelanggaran HAM ringan atau berat. Baik, Cindy, Ibu akan coba tawarkan ke kalian dulu. Mungkin ada kalian yang bisa jawab. Ya, siapa? Siapa? Oh iya, Lela, silakan Lela. Pencemaran nama baik termasuk pelanggaran HAM ringan. Ada lagi contoh pelanggaran HAM ringan, yaitu 1 pemukulan, 2 penganiayaan, 3 menghalangi orang berpendapat, 4 menghilangkan nyawa orang lain. Bagus, terima kasih Lela. Jawabannya sangat sempurna. Terima kasih. Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin dari kalian? Ya, silakan dia. Apa itu hak asasi pribadi? Hak asasi pribadi. Apa itu hak asasi pribadi? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Hak asasi pribadi adalah hak kebebasan berpendapat, beragama, beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Selain itu dapat menyatakan pendapat, kebebasan berserikat ataupun berorganisasi sesuai dengan organisasi yang ada di dunia. Bagus, terima kasih Dwi. Jawaban yang sangat sempurna. Iya, terima kasih Dwi. Beri aplaus untuk Dwi ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, Joko silakan. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Siapa yang bisa bantu Ibu jawab? Ya, silakan Yuda. Diskriminasi yaitu perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan agama, ras, politik, jenis kelamin, bahasa yang berpendapat terhadap penyimpangan atau menghapuskan hak asasi manusia. Bagus, terima kasih Yuda. Jawaban yang sangat bagus. Diskriminasi adalah perbedaan antara ras, suku, bahasa, dan lain-lain, agama, warna kulit dan lain-lain. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Yuda dan Joko. Berikutnya ada lagi? Saya Bu, Ya, Lutfi Aji, silakan. bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia? Bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi hak asasi manusia? Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu untuk jawab? Saya Bu, Ya, silakan. beberapa upaya pemerintah dalam penegakan HAM adalah: 1. Pembentukan Komnas HAM, 2. Pembentukan Peradilan HAM, 3. Pembentukan produk hukum HAM. Bagus, sangat sempurna jawabannya. Terima kasih Soleh, jawabannya
sekali. Gimana dengan Lutfi? Sudah puas dengan jawabannya Soleh? Sangat puas. Beri aplaus. Baik, terima kasih anak-anak. Sudah ada lagi pertanyaan mungkin? Sudah cukup ya. Nah, terima kasih kelompok-kelompok anak-anak untuk mengerjakan tugas kalian masing-masing nanti. Silakan kalian, Ibu akan bagikan KKBD terlebih dahulu anak-anak ya. Lembar kerja kalian, silakan. Ayo ke belakang, langsung ke belakang. Sudah cukup? Belakang, ke belakang, terus ke belakang. Silakan kalian membuat kelompok. Baik anak-anak, ayo dikerjakan. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai ya? Baik anak-anak, kira-kira siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Hak asasi dalam perlindungan hukum. Hak asasi politik adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintah, hak memilih dan berpartisipasi dalam pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, serta hak untuk mengajukan kritik atau saran petisi. Hak asasi dalam perlindungan hukum adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan untuk tata cara dan perlindungan hukum, misalnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Gimana untuk kelompok yang lain akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Silakan. Ada? Sudah. Tidak ada. Oke, beri plus untuk kelompok 2.
keseimbangannya pelaksanaan HAM dan KAM. 2. Sikap egois dan individualisme. 3. Kurangnya kesadaran HAM. 4. Sikap tidak toleransi. Faktor eksternal. 1. Penyalahgunaan kekerasan. 2. Lemahnya dan tidak bertanggung jawab lembaga hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial. Kasus pelanggaran HAM. Contoh kasus: 1. Peristiwa Tanjung Priok. 2. Marsima. Sudah? Ya. Baik anak-anak, ada yang akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3? Sudah cukup jelas? Bagus, terima kasih anak-anak. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ayo jelas. Baik anak-anak, tadi sudah Ibu suruh kalian mencari masalah yang ada di video yang sudah kalian lihat. Berarti tadi semua bisa kita simpulkan anak-anak. Nah, untuk kesimpulannya dari video pembelajaran ini, siapa kira-kira yang bisa bantu Ibu untuk dapat menyimpulkan? Oh ya, silakan Cindy maju ke depan. Kesimpulannya bahwa pelanggaran HAM itu bisa terjadi di lingkungan sekolah juga dan bisa terjadi di lingkungan mana saja. Bagus, terima kasih Cindy. Beri aplaus untuk Cindy. Terima kasih Cindy. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah berarti sudah bisa menyimpulkan ya. Pelanggaran HAM itu bisa terjadi di lingkungan sekolah, juga bisa terjadi di mana saja. Anak-anak, berarti kalian sudah mengerti ya bahwa yang kalian temukan itu merupakan masalah dalam bentuk apa Nana? Pelanggaran HAM, pelanggaran HAM. Dan kalian sudah mendapatkan alternatif solusinya seperti apa? Kalian bisa mengusulkan pada Ibu tadi pertanyaan-pertanyaan, bahkan kalian sudah bisa mengaitkan terhadap nilai dasar kita, yaitu apa Nana? Pancasila. Iya, nilai dasar kita yaitu Pancasila. Berarti kalian sudah bisa ya menangkap apa yang sudah Ibu jelaskan dan apa yang kita pelajari dalam materi ini. Sudah? Sudah bisa? Ya, terima kasih anak-anak ya. Berarti pelanggaran HAM itu adalah penindasan hak dan kewajiban asasi manusia, di mana yang kita namakan hak asasi ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga, karena hak asasi ini kita peroleh atau manusia peroleh sejak lahir atau sejak dalam kandungan sebagai apa Nana? Anugerah Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dalam menjalani hidup ini anak-anak, kita tidak boleh hanya menuntut hak kita saja. Kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru bisa menuntut haknya. Itu ya anak-anak. Tidak boleh haknya, kewajibannya diabaikan, tetapi menuntut haknya. Jadi istilahnya contohnya begini anak-anak. Anak-anak tidak bekerja, tetapi menuntut gaji. Itu contohnya. Ya, bisa kira-kira? Tidak boleh seperti itu. Ya, harus bekerja baru menuntut gaji. Harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut haknya. Seperti itu. Sekarang Ibu akan mengadakan post test.
gambarnya sudah kita bagi bersama LKPD tadi. Ya, itu ada soal-soal di situ. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit saja. 3 menit. Setelah selesai nanti dikumpulkan. Ya, silakan dikerjakan prosesnya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit. Baik anak-anak, terima kasih. Kalian sudah mengumpulkan post-testnya juga. Nanti akan Ibu koreksi. Selanjutnya, Ibu mau tanya kepada kalian, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkankah atau tidak menyenangkankah? Menyenangkan. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Ibu akan ingatkan untuk pelajaran yang akan datang. Silakan kalian baca-baca. Itu tentang sistem dinamika dan demokrasi Pancasila. Silakan kalian baca-baca di rumah dulu. Minggu depan kita akan bahas seperti ini di sekolah.